Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid As-Siyam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya, takdirnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hadir di masjid ini melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur, usia, kesehatan, membuka pintu lebar ampunan, membuka pintu lebar amal soleh, karena dengan ampunan dan amal solehlah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan nikmat usia, nikmat bisa bernafas, nikmat sehat, nikmat umur ini di sisa-sisa usia kita mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib mengingatkan diri khatib dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya yang membedakan antara kita satu dan lainnya hanya iman dan takwa. Dan karena sesungguhnya yang akan menyelamatkan kehidupan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat di tengah berbagai macam fitnah dunianya adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Allah berjanji kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha liyaj'al lahu makhraja. Kalau kita beriman, bertakwa, nurut sama Allah, mau apanya Allah kita ikuti, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap urusan, apapun urusannya. Ada ujiannya, ada masalahnya, tapi Allah akan berikan jalan keluar tanpa masalah. Jalan keluar solusi dengan tanpa membuat masalah baru. Liyaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak terduga-duga. Oleh karenanya, kunci dalam kehidupan dunia dan kunci untuk mendapatkan kebahagiaannya adalah iman dan takwa kepada Allah. Mari bersama-sama dari Jumat satu ke Jumat lainnya adalah saatnya kita untuk bisa merenung, berevaluasi, meningkatkan kembali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah masuk tanggal 8 Agustus. Tandanya bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan hari kemerdekaan kita.
Tidak terasa kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Kebanyakan di antara kita mungkin adalah generasi yang tidak merasakan perjuangan memperebut kemerdekaan dari penjajah. Kebanyakan dari kita hadir hari ini adalah generasi yang mungkin tidak merasakan perih getirnya ketika dijajah dan bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Kebanyakan dari kita hari ini adalah generasi yang menikmati nikmatnya merdeka. Sudah 80 tahun kita merdeka, dan setiap bulan Agustus sebagaimana instruksi Pak Presiden, kita akan merayakan bagaimana kemerdekaan ini dengan berbagai macam lomba dan bentuk-bentuk kesyukuran lainnya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di bulan kemerdekaan ini, khatib ingin mengingatkan satu peristiwa, dan ini merupakan amanah dari undang-undang. Di alinea pertama, bahwa undang-undang itu berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk itu, khatib ingin mengangkat tema hari ini adalah bahwa kemerdekaan Indonesia dan perjuangan bangsa Palestina. Hadirin, setidaknya kita punya 3 alasan kenapa hari ini kita harus cinta dan peduli terhadap Palestina. Dia kan negeri jauh di sana, dan tanggung jawab orang-orang dekat di sana. Tapi 3 ini yang penting untuk kita perhitungkan, untuk kita pikirkan dan kita renungkan tentang 3 alasan ini. Alasan pertama adalah tentunya kita sebagai umat Islam, alasan yang paling kuat yang pertama adalah alasan ideologis, alasan agama. Rakyat Palestina, kenapa kemudian ingin dideportasi dari negaranya, diungsikan, dikeluarkan dari negaranya? Nggak mau. Laporan-laporan berita yang saya terima, yang saya baca, tentara-tentara Israel ketika masuk ke rumah-rumah rakyat Palestina, mereka pasti menemukan foto-foto figura Masjid Al-Aqsa. Kenapa mereka nggak mau pindah saja dari Palestina? Toh mereka akan berada pada kondisi yang nyaman, aman, dan disiapkan oleh Israel. Israel hanya mau bangsa-bangsa pindah. Tapi kenapa mereka nggak mau? Karena alasan ideologis ini. Kenapa? Karena sesungguhnya Masjid Al-Aqsa itu adalah amanah wakaf umat Islam dunia. Jadi mereka hari ini itu adalah dalam rangka mempertahankan amanah wakaf itu. Mereka berkorban harta, nyawa, anak-anak mereka. Karena mereka mempertanggungjawabkan amanah oleh umat Islam dunia ini untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kenapa Al-Aqsa? Karena Al-Aqsa itu dalam skenario dunianya ini sudah menjadi rahasia umum, bukan lagi menjadi rahasia bangsa Israel aja, sudah menjadi pengetahuan semua bangsa, semua manusia, bahwa skenarionya adalah Masjid Al-Aqsa akan dihancurkan. Sekarang sudah banyak, sekarang di bawah itu sudah dibangun terowongan-terowongan dan air yang dialirkan agar Al-Aqsa kemudian rapuh lalu kemudian hancur, digantikan dengan kuil Sulaiman. Itu satu fakta yang nggak bisa kita, bukan dongeng, bukan hoax. Satu skenario dunia oleh bangsa Yahudi ingin menggantikan Al-Aqsa dengan kuil Sulaiman. Karena mereka menganggap bahwa pusat dari peragamaan, pusat dari peribadatan itu adalah kuil Sulaiman, bukan Vatikan, bukan Mekah. Sehingga mereka ingin membangun janji bahwa akan terbangun Masjid Kuil Sulaiman di Al-Aqsa itu. Itu adalah fakta sejarah dan keyakinan agama. Jadi yang terjadi di Al-Aqsa itu sesungguhnya adalah memang perperangan keyakinan yang pertama. Bangsa Palestina sedang mempertahankan ini. Itu harus kita pahami. Perihal kemudian pindah sangat mudah. Mereka akan pindah. Tapi bukan itu esensinya. Mereka mempertahankan amanah wakaf, bahwa Masjid Al-Aqsa ini adalah wakaf umat Islam dunia, sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menyampaikannya ketika menerima kunci Al-Aqsa pada saat penaklukan Al-Aqsa oleh Vatikan. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu alasannya. Alasan pertama, kita sebagai umat Islam memahami ini. Jadi bukan hanya sekedar urusan pindah-memindah, deportasi dan seterusnya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif agama, Al-Aqsa ini adalah masjid tertua kedua setelah
setelah Masjidil Haram. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika dicana oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang masjid mana yang pertama kali dibangun. Rasulullah mengatakan, ya, Masjidil Haram. Kemudian setelah itu apa? Masjidil Aqsa. Berapa lama pembangunannya setelah Masjidil Haram ke Aqsa? 40 tahun. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan demikian. Jadi Al-Aqsa itu masjid yang dibangun, ya, yang tertua di dunia, tempat ibadah umat Islam, kiblat pertama kita. Masa kiblat pertama kita mau dihancurkan? Masjid yang dimuliakan, rumahnya Allah mau kita dihancurkan? Tidak. Yang ketiga, karena Palestina itu negeri para nabi. Para nabi lahir, berdakwah, sebagian besarnya di negeri Palestina. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya, Nabi Isa. Itu semuanya pernah menyentuh, ya, tanah Palestina. Jadi kalau Palestina hari ini dipertahankan, karena dia adalah negeri para anbiya, negerinya Nabi, orang-orang yang kita muliakan. Dan hadirin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini, ya, berita yang kita dengar bahwa Palestina dijajah, lalu kemudian 90% bangunan sudah hancur. Sekarang yang terjadi adalah kelaparan, banyak anak-anak yang meninggal, orang-orang tua yang meninggal karena embargo makanan. Mereka kemudian tidak bisa makan, gizi buruk dan seterusnya. Selain mereka dibombardir, dibunuh setiap hari, ngambil bantuan nggak bisa. Ketika ngambil bantuan dibunuh. Dunia sudah melihat hari ini, dan itu kenyataan hari ini. Dan yang keempat, karena mereka saudara kita sebagai umat Islam, yang namanya saudara itu tidak hanya diikat oleh ikatan negara, ikatan bangsa, tapi selama dia bersyahadat, dia adalah umat Islam, dia saudara kita. Ada hak dan kewajiban saudara kita. Di sana adalah umat Islam, dan kita adalah umat Islam di Indonesia terbesar, dan harus kemudian peduli terhadap bangsa Palestina. Itu alasan pertama, alasan ideologis, alasan agama, alasan keyakinan, kenapa kemudian kita harus peduli terhadap Palestina, karena di sana ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ya, kalau hari ini hati kita nggak peduli, kita bertanya kepada iman kita, kepada agama kita. Agama kita agama yang mengajarkan kepada kita tentang kepedulian. Yang kedua, hadirin, alasan historis, alasan sejarah. Dalam sejarah membuktikan bahwa ketika Indonesia ini membutuhkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain, negara Palestina lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan 1 tahun sebelum proklamasi. Ketika negara-negara lain nggak berani mengakui kemerdekaan Indonesia, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi kita ini punya dalam sejarah itu punya hutang budi terhadap Palestina. Kemerdekaan yang 80 tahun ini itu karena salah satunya kontribusi perjuangan pengakuan Palestina. Itulah kenapa sampai dengan sekarang pemerintahan kita, ya, presiden berganti presiden, isu Palestina ini isu utama dan paling terdepan untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena dalam historisnya, dalam sejarahnya, kita punya hutang budi terhadap Palestina. Karena bangsa Palestina, ya, lewat seorang mufti besar Palestina, namanya Syekh Muhammad, ya, Amin Al-Husaini, beliau seorang mufti yang karismatik. Ya, ketika itu kondisi Palestina juga sedang dijajah. Coba kita bayangkan, kondisi mereka sedang dijajah oleh Inggris dan Zionis. Tapi kemudian karena mereka peduli terhadap kemerdekaan negara kita, mereka akui itu. Berikutnya ada satu catatan sejarah juga yang ditulis oleh Muhammad Zain. Muhammad Zain ini adalah seorang yang salah satu panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, PPPKI. Beliau sampaikan, ada pengusaha di Palestina namanya Muhammad Ali Taher, itu kemudian, ya, mengajak Muhammad Zain ini untuk kemudian hadir di sebuah bank di Arab. Kemudian dia berikan semua hartanya di bank itu dan disampaikan, ini aku serahkan hartaku untuk kemerdekaan Anda. Silahkan Anda bawa uang ini tanpa ada kwitansi apapun.
Jadi ada seorang bangsawan Palestina, orang yang kaya di Palestina, itu menyedekahkan semua harta rekeningnya itu untuk kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Tetapi sejarah membuktikan mereka peduli terhadap kemerdekaan kita. Jadi kalau hari ini ya kita kemudian peduli terhadap Palestina, bukan istimewa sesungguhnya, karena kita berhutang budi terhadap Palestina. Kita berhutang budi terhadap Palestina karena bangsa Palestina ya telah berkontribusi terhadap perjuangan kita. Yang ketiga alasannya adalah alasan kemanusiaan. Tidak harus menjadi umat Islam untuk peduli terhadap Palestina. Cukup menjadi manusia aja, melihat anak-anak dibunuh, orang tua, wanita, semua. Cukup menjadi manusia, kita bisa mengerti tentang makna hati nurani kemanusiaan kita. Kita baru-baru ini mendengar di Sydney, Australia, ratusan ribu orang demo. Dan kebanyakan demo-demo itu negara-negara yang bukan Muslim. Kenapa? Karena mereka manusia. Kalau kita umat Islam, kalau kita umat Islam Indonesia, kita punya 3 alasan. Kalau mereka hanya cukup 1 alasan sebagai manusia. Jadi kalau hari ini kita masih tidak peduli terhadap Palestina, ya, kita agama Islam, kita orang Indonesia, kita manusia. Kalau orang-orang Sydney, ya orang-orang Eropa yang mayoritas bukan Islam, mereka demo, mereka ini karena mereka manusia. Mereka manusia, cukup punya 1 alasan sebagai manusia. Untuk itu, hari ini di dunia sudah tidak punya cara lagi kecuali mereka melakukan turun ke jalan dan seterusnya, menekan dunia. Bahkan kapal-kapal yang mereka naik kapal untuk menerobos masuk memberikan bantuan ke Palestina lewat laut. 2 kali diberhentikan oleh Israel. Bukan umat Islam, orang lain. Tapi mereka peduli, mereka berani mengorbankan nyawa mereka untuk atas kemanusiaan. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama kemanusiaan itulah hari ini Israel nggak bisa kebal hukum, nggak ada yang bisa negara yang memberhentikan, ya, didukung oleh negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Semuanya nggak hukum internasional nggak berlaku. Ini membuktikan bahwa ya, katanya negara demokrasi, negara hak asasi manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan brutalnya Israel. Ini membuktikan bahwa umat Islam jangan menjadi umat yang polos, gitu, mudah termakan isu, tidak mau berjuang, peduli kepada Palestina. Toh mereka ya tidak peduli terhadap aturan internasional, tidak peduli terhadap hukum internasional, mereka hancurkan saja, membunuh semua orang yang mereka bisa bunuh. Hari ini berita terakhir, Netanyahu sudah menyampaikan mereka akan masif serangan darat, mereka akan bunuh semua masyarakat, akan menggiring masyarakat Palestina keluar dari Palestina. Itu skenario akhirnya. Kita melihat bagaimana negara-negara yang membantu Palestina. Bahkan terakhir ucapan-ucapan anak-anak mereka mengatakan, sesungguhnya kalian umat Islam musuh di hadapan aku dan di hadapan Allah dan Rasulnya. Hari ini Palestina itu ujian bagi kita. Nanti di hadapan Allah mungkin kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketika saudaramu dibantai, apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan di spirit kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara kita yang ke-80 tahun ini, mengingatkan kita tentang 3 alasan bahwa kita sebagai umat Islam, yang kedua kita punya hutang sejarah dengan Palestina, dan kita sebagai manusia. 3 alasan inilah kemudian menjadikan spirit kemerdekaan Republik Indonesia itu di ulang tahun yang ke-80 tahun ini mampu untuk menyadarkan kita bahwa kemerdekaan negara kita ini adalah kontribusi juga dari bangsa Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi
أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه فإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة لنا فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمور آخره وخير الأمال خواتمه وخير الأيام يوم ألقاك فيه. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.